Wabarakatuh. Saya, Nathanael Evan Sunaru, sangat menyetujui akan mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan mengenakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sebelum saya menyampaikan pidato saya berterima kasih pada Dewan Juri atas kesempatan ini. Maka dari itu, saya akan menyampaikan poin-poin yang mendukung pada mosi pada pagi hari ini, yaitu melindungi lapangan kerja manusia. Pajak yang tinggi akan memperlambat atau menyeimbangkan laju otomatisasi yang ekstrim, sehingga mengurangi lonjakan pengangguran yang bagi masyarakat sekitar akan meresahkan. Lalu ada keadilan ekonomi. Perusahaan yang mendapat keuntungan besar dari otomatisasi harus berkontribusi lebih pada masyarakat, sehingga tidak terjadi ketimpangan terhadap perusahaan atau masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, ada pendanaan untuk transisi tenaga kerja. Pajak dapat digunakan untuk program pelatihan ulang, pendidikan, ataupun perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena otomatisasi. Lalu, menjaga stabilitas nasional, dalam arti mengurangi potensi ketimpangan ekonomi dan keresahan sosial diakibatkan oleh pengangguran massal. Contoh nyata di Indonesia sendiri ada PT Sritek yang mulai memakai mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia. Hal ini mengurangi kebutuhan tenaga, sehingga apabila dikenakan pajak yang tinggi, hasilnya bisa dipakai untuk melatih ulang pekerja yang terdampak otomatisasi ini, juga dapat membuka peluang kerja baru di sektor lain, dan menjamin perlindungan sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena otomatisasi tersebut. Lalu ada poin tambahan mengenai ini. Teknologi bukan tetapi adalah hal yang harus diatur. Otomatisasi ini memerlukan regulasi agar tidak menimbulkan dampak sosial yang besar seperti pengangguran massal. Lalu, manusia merupakan aset utama bangsa. Pajak yang tinggi bisa menjadi sinyal bahwa negara mendukung pekerja manusia bukan dikarenakan hanya efisiensinya saja. Lalu selanjutnya ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti yang disampaikan pada sila kelima di Pancasila, perusahaan besar yang mendapat banyak manfaat dari otomatisasi ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi yang lebih terhadap masyarakat, sehingga yang merasakan hal atau dampak baik tersebut bukan hanya dari perusahaan tetapi masyarakat juga dapat merasakan hal baik tersebut. Lalu ada pajak sebagai alat distribusi kesejahteraan. Yang dimaksudkan adalah dana dari pajak yang tinggi dapat dialihkan untuk pelatihan kerja, subsidi, ataupun jaminan sosial. Lalu selanjutnya ada transisi yang manusiawi. Pajak yang tinggi dapat membuat transisi ke otomatisasi yang lebih bertahap dan terkontrol. Jadi tidak mendapatkan laju yang ekstrim lagi terhadap otomatisasi tersebut. Selanjutnya, mencegah krisis sosial di masa depan. Tanpa kontrol, otomatisasi bisa memicu pengangguran massal dan kerusahan sosial. Selanjutnya ada contoh PT Sritek yang dapat menjadi pelajaran bagi masa kini ataupun masa yang mendatang. Nah, PT Sritek ini adalah contoh perusahaan besar yang sukses secara global. Namun kesuksesan ini juga membawa tantangan bagi tenaga kerja lokal, serta otomatisasi yang meningkatkan efisiensi, tetapi juga menggeser ribuan pekerja. Pajak yang tinggi dapat menjadi mekanisme agar transisi menjadi tetap adil dan manusiawi. Bayangkan saudara-saudara, ribuan buruh tekstil kehilangan pekerjaan tanpa jaminan. Negara tidak boleh tinggal diam, tetapi harus ambil tindakan untuk mencegah hal tersebut. Nah, pajak yang tinggi ini bukan suatu hukuman,
tetapi tanggung jawab sosial yang harus diemban perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan yang besar dan juga harus ikut berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. Karena apa? Di perusahaan yang telah mendapatkan keuntungan, maka kalau tidak berkontribusi, maka hal yang baik itu hanya dapat dirasakan oleh perusahaan saja, tidak ke masyarakat. Karena itu, pajak yang tinggi inilah menjadi solusi untuk perusahaan dan masyarakat dapat merasakan kesejahteraan secara bersama, dapat merasakan manfaat yang baik secara bersama, bukan hanya secara sepihak. Nah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi, saya Nathanael Evan Sunaru sangat menyetujui mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini mengenakan pajak yang tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.